Martabat manusia ini ada berapa? Ada hamba, ada iman, apalagi insan, di bawahnya setan, binatang. Perintah itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Nggak ada ya setan, nggak ada. Wahai manusia. Maka yang layak didakwah ini manusia, bukan setan. Ada orang minum tua sedang teler, itu manusia apa setan? Hah? Sedang teler dia. Nah, manusia apa setan? Sedang setan. Terus datang awak bawa ayat. Kawan, kau jangan mabuk-mabuk ya. Karena di dalam Quran dikatakan innal khamru wal maisiru. Tunjang kan awak itu. Jadi kapan nasihatinya? Waktu dia jadi insan. Nah, jangan sedang menjadi setan. Kalau jadi setan tunjang kan awak itu. Innal khamru wal maisiru wal ansabu. Banyak kali ceritamu. Wah, tunjang kan. Dah, dari awak yang kemarin. Ketika dia jadi manusia, baru tanya, kawan, apalah untungnya kau teler-teler? Apalah untungnya kau mabuk-mabuk itu? Iya, pening aku bang, pening aku. Jadi selama ini kan udah ada obat pening itu bodrek. Kenapa pula tua aku bikin? Mana jaminan dokternya, departemen kesehatan itu? Nah, iya bang, gini. Ada wahlah dia. Nah, jadi ada diri, ada fungsi. Nah, maka kita tengoklah fungsi kita ini apa. Nah, fungsi kita ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para ustadz, tuan guru, semuanya seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ambil dari surat Hijr aja ya. Hijr ayat 26, 28, 26 dan 28 nanti 27. Jadi 26, 28 nanti 27. Jadi bukan 26, 27, 28.
Allah berfirman dalam surat Hijr itu ya, ayat 26 tentang manusia. Manusia disebut dalam ayat 26 insan. Sedangkan ayat 28 disebut bashar. Ketika Allah menyebutkan kata insan di situ, Allah bilang khalaqna, kami jadikan insan. Sedangkan menyebutkan bashar di situ ini. Sesungguhnya aku khaliqun, menjadikan bashar. Jadi insan disebut kata kami, bashar disebut kata aku. Nah, apa bedanya insan dengan bashar? Kalau insan fungsi, kalau bashar diri. Insan fungsi, bashar diri. Waktu tsunami Banda Aceh kemarin, ada teman saya bilang, ngeri kali bang, ngeri kali tsunami itu. Dari mana kau tahu? Ya aku ada di situ. Hari kedua ramai kali orang datang untuk membantu evakuasi mayat. Dari mana aja? Dari mana-mana datang. Dari mana kau tahu? Aku nengok. Mereka ngapain? Mereka mengangkat mayat itu. Kau tengok? Iya. Kau ngapain? Nggak ada. Nah. Apa fungsinya dia ada di situ? Apa fungsinya? Nggak ada. Dirinya ada nggak situ? Ada. Jadi manusia ini ada fungsi, ada di. Jadi pas sedang membangun jembatan, sedang sibuk-sibuknya membangun jembatan. Jembatan ini memang jembatan indah, megah, mewah. Ada seorang muda pakai jas, pakai dasi, rapi, nunjuk-nunjuk ke arah jembatan. Orang-orang mengikuti yang pakai jas, pakai dasi ini. Ditunjuk-tunjuknya ke jembatan gini-gini, orang pun mengikuti arah telunjuknya. Nah, di situ ada Wak Ahmad setruk. Ya. Setruk, tangan kanannya setruk. Nunjuk dia tangan kiri, bajunya nggak pakai jas, pakai dasi. Diusir orang. Diusir. Terakhir ditanya, kenapa kau usir Wak tuh? Bikin semak aja. Orang mau kerja dia nunjuk-nunjuk. Jangan kau usir, dia insinyurnya. Berfungsi nggak? Yang pakai jas, pakai dasi, nggak tahu kami. Jadi ada diri, ada fungsi. Tok dolah pesta. Teleponnya si Udin. Din, kau datang ya hari Sabtu besok ya. Aku mau bikin pesta. Nah, aku minta tolong kau tukang cuci piring. Yalah Tok. Teleponnya Leman. Man, kau datang, kau bagian terima tamu ya. Iya. Udin datang. Diri apa bukan? Tugasnya apa? Cuci piring. Leman datang. Diri apa bukan? Tugasnya ngapain? Akur nggak? Akur. Kenapa berkelahi? Udin ke ruang tamu, Leman ke dapur. Itu yang bikin berkelahi. Tidak sesuai fungsi. Allah menciptakan manusia ini ada bashar, diri, ada insan, fungsi. Nah, bahan bakunya sama.
Di ayat 26 Allah jadikan insan min salsalin min hama'in masnun. Bahan bakunya tetap sama. Apa itu? Dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Tanah liat kering, lumpur hitam diberi bentuk. Jelek kali manusia ini. Begitu Allah menceritakan bashar, sama juga min salsalin min hama'in masnun. Sama. Jadi manusia ini memang jelek kan, diciptakan dari tanah. Nah, dari khabar-khabar yang kita baca, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil bumi, Mikail, Israfil, yang terakhir Israel. Turun kau ke bumi, kau ambil tanah. Karena mau kujadikan Adam. Maka turunlah, diambillah bumi. Dari khabar yang kita baca, diambil dari tempat yang berbeda-beda. Dan nanti tempat yang diambil ditempati oleh manusia sesuai dengan generasinya juga. Maka tanah ini diambil ditumpuk menjadi 3. Kalau menurut tafsir Ismail Haqqi, nah, ya, ditumpuk tanah ini dibagi 3. Yang paling besar untuk Nabi Adam. Yang kedua untuk Nabi Isa. Makanya Nabi Isa penciptaannya sama kayak penciptaan Adam. Sedangkan yang ketiga untuk kurma. Kenapa gitu Ustaz? Ya manalah aku tahu. Udah, awak pun cuma baca aja lah. Maka Adam diciptakan dari tanah. Tanahnya pun tanah lumpur. Makanya kita nggak bisa sok. Karena memang lumpur kita. Nah, beda sama iblis. Kalau jin diciptakan dari api, maka ada sok-soknya. Nah, tanah. Ada orang diciptakan dari tanah bukit. Kayaknya ceritanya agak tinggi. Karena bukit lah pula. Agak-agak tinggi dia ceritanya. Ada orang diciptakan dari tanah lembah. Bawaannya rendah. Awak takutnya diciptakan dari tanah sengketa. Ini takut. Apa ada? Ya udahlah, mana lah awak tahu. Gitu aja lah. Nah, maka diciptakan dari tanah. Setelah Adam diberikan roh, ditiupkan roh, Adam alaihi salam bangun. Lalu Allah usap belakang Adam. Allah usap belakang Adam. Cara ngusapnya, nah itu kita nggak tahu. Saya baca hadis saja. Maka keluarlah dari belakang Adam itu roh. Anak cucu Adam. Roh yang pertama keluar Qabil. Yang kedua Iklimah. Ketiga Habil. 4 Labuda atau Layuza. Terus keluarlah roh. Yang paling terakhir lahir. Roh siapa itu? Roh yang terakhir lahir. Nanti akhir zaman nanti. Roh siapa? Mana awak tahu? Disitulah malaikat tercengang melihat roh. Banyak kali. Dunia segininya besarnya. Roh banyak kali. Apa muat? Muat. Kenapa? Karena hidupnya tidak sejaman. Ya kan? Kan roh ini kan ada roh hatu, roh cucu. Yang kedua, besarnya nggak sama. Kalau Adam besarnya besar. Adam. Kalau kita ya kecil. Untuk apa Allah menciptakan Adam besar? Supaya bikin rumah besar. Di mana rumahnya? Itulah Padang Arafah itu. Makanya kita naik haji, wukufnya di Padang. Nah, setelah wukuf mati, hitung udah haji. Sebelum, belum. Makanya nawaitu haji, wukuf di Padang Arafah, sah hajinya. Tapi kalau nawaitu haji, wukufnya di Padang Bulan, bermasalah. Dah. Di antara roh-roh cucunya itu tadi, ada satu yang
nampak bercahaya. Nabi Adam bertanya, itu siapa pula itu yang wajahnya bercahaya tadi? Kata Allah, itu anak cucumu, namanya Daud. Siapa? Daud. Suka Nabi Adam nengoknya. Berapalah umurnya itu? Kata Allah 60. Ayo pendek kali. Tambahkan lagi. Mana bisa, udah takdirku begitu, kata Allah. Kecuali kau mau bersedekah. Maka Adam bilang, umurku berapa? 1000. Ya udah, aku sedekahkan 40. Jadi umur Adam tinggal berapa? 960. Nah, wahai malaikat, kata Allah, saksikan bahwa Adam telah bersedekah umur 40. Maka semua malaikat berkata, kami menyaksikan. Begitu umur Adam 960, datang malaikat maut. Kau mau ngapain? Yang menyambut nyawamu lah. Kurasa masih ada 40 tahun lagi. Tapi udah kau sedekahkan untuk Daud 40 tahun. Ayo, mana sih? Tak mau Adam. Bertekak tak mau. Akhirnya apa? Allah tetapkan umur Daud 100 karena sedekah Adam 40. Allah tetapkan umur Adam 1000 karena rahmatnya untuk Adam 40 tahun. Makanya orang kadang-kadang kalau kita baca makalah tentang umur Adam nggak sama. Ada yang menulis 960, ada yang menulis 1000. Begitulah kisahnya. Dah, maka Nabi Muhammad berkata, Adam ini 2 kali ingkar janji. Adam 2 kali ingkar janji. Yang pertama masalah umur. Yang kedua masalah khuldi. Ibnu Katsir ya meletakkan kisah ini di dalam menafsirkan ayat yang paling panjang di dalam Quran. Ayat yang paling panjang di dalam Quran. Yaitu surat Baqarah ayat 282. Tentang masalah utang piutang. Di situ. Nah, jadi ini Adam. Adam sendiri diciptakan dari tanah lumpur hitam. Jin sendiri juga diciptakan dari api yang sangat panas. Mana keren? Keren jin. Bukan dari lumpur. Cuman masalahnya fungsi. Fungsi manusia ini apa saja? Apa? 2. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk ibadah. Apa lagi yang kedua? Untuk khalifah. Mana duluan? Ibadah dulu apa khalifah dulu? Ibadahlah dulu. Karena ibadah umur 7 tahun udah suruh ibadah. Ibadah dulu, maka nanti baru jadi khalifah. Nah. Makanya kadang-kadang ya, calon-calon pejabat ini sebelum dia menjadi khalifah, iklannya ibadah dulu. Ya kan? Yang enggak peci pun kalau foto dia nanti pakai peci gitu kan, nampak dia kesan-kesan ibadahnya. Nah, begitulah. Jadi ibadah dulu baru khalifah. Nah, bagaimana berkembang biaknya jin dan manusia? Kalau jin dia punya 2 kelamin. Lalu dia bertelur. Nanti menetas telur itu jadi segala jenis hantu. Disitulah itu, mau yang pocongnya, sutar ngesotnya, apalah, terserahlah itu. Bagaimana cara berkembangnya manusia? Allah ciptakan Hawa
dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa dari tulang rusuk Adam. Bukan istri. Ini enggak rayunya perempuan. Kaulah tulang rusukku. Bukan. Kau tulang rusukku. Bukan. Jadi kalau istri dari tulang rusuk, kalau sempat 4 istrinya, berapa hilang tulang rusuknya? Jadi Siti Hawa dari tulang rusuk. Maka Rasul mengatakan, hati-hati kau dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini dari tulang rusuk. Jangan kau terlalu keras. Patah. Jangan kau biarkan bengkok. Maka mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan tak sama. Anak perempuan lagi main-main. Bagaimana cara menyetopnya? Nah, mainnya 5 menit lagi ya. 5 menit atau 10 menit lagi ya. 10 menit lagi main-mainnya. Habis 10 menit, udah ya, stop ya. Itu untuk anak. Kalau anak laki-laki, udah, cukup. Bikin ketegasan. Udah, jangan lagi. Udah cukup. Anak komplain, mak kok beda kali. Sama adik yang perempuan gitu sama aku. Kau laki-laki, bodoh. Harus ada ketegasan. Ini enggak mendidik anak perempuan, anak laki-laki kayak anak perempuan. Besar jadi bencong. Ya, kan kita itu yang menentukan. Nah, jadi inilah laki-laki dan perempuan bedanya. Jadi harus tanamkan ketegasan. Dengan perempuan jangan terlalu kasar, ya, cuman jangan dibiarkan. Nanti dia tetap bengkok. Itu hadis itu. Akhirnya dari Adam, ya, jadilah Siti Hawa. Maka dari situlah berkembang sampailah kita ini yang sekarang. Ada berapa juta miliar lagi manusia setelah kita, Allah lah yang tahu. Kita tak tahu. Yang jelas kita ini, ya, kalau insan fungsi, kalau bashar diri. Maka kita tengok fungsimu di mana? Di mana kau berfungsi? Itu satu. Yang kedua, apa fungsimu? Iblis diciptakan dari api. Tidak pernah memandang Adam ini fungsi. Yang dipandangnya diri. Ini bedanya. Apa persamaan kita dengan iblis? Sama-sama untuk ibadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bedanya kita dengan iblis, Adam diciptakan untuk khalifah. Iblis enggak. Kenapa iblis bisa durhaka? Karena tidak mengurus fungsinya, tapi dia sibuk memikirkan diri. Ini bikin kita hancur. Kita tidak mengurus fungsi kita, tapi kita sibuk mengurus diri. Maka diciptakanlah Allah perintahkanlah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini sembah apa hormat? Hormat. Artinya manusia ini terhormat. Manusia ini terhormat. Mau nggak iblis menghormati manusia? Makanya kita, ya, mesti hormat sesama manusia. Mesti hormat. Nah, saya dengan Tok Dolah sama-sama manusia. Mana duluan jadi manusia? Tok Dolah apa saya? Maka Tok Dolah lebih berhak. Makanya kita disuruh menghormati yang lebih tua. Allah bilang, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Jadi anak Adam ini mulia. Nah. Kemudian bagaimana cara hormat? Tergantung suku.
Arab cara menghormati yang lebih tua sama nggak dengan orang Jawa? Beda. Jawa pakai suku Jawa, pakai adat, pakai resam tradisi Jawa. Arab pakai tradisi Arab. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal. Jawa, kau perkenalkanlah tradisimu kepada Arab. Arab, kau perkenalkan. Maka berlakulah sesuai dengan tradisi. Orang Jawa kepada orang tua dengan cara hormatnya itu bentuknya beda dengan cara Arab. Arab beda dengan cara kita. Dah. Kata Allah apa? Lita'arafu, supaya saling kenal. Datang orang kita kuliah ke Arab, tinggalkannya tradisi Jawa, tinggalkannya tradisi Batak, Medan dan sebagainya. Dah. Begitu balik ke kampungnya, wah ini syirik. Ya. Mereka bukan menduakan Tuhan. Mereka hormat dengan cara bentuk sukunya sendiri. Orang Arab sana kalau dipegang-pegang kepalanya, pegang jenggotnya, senang. Coba atuk-atuk sini, peganglah jenggotnya. Coba. Nunjang. Ya. Jangan langsung tuduh, ini syirik. Makanya baca ayat lah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Nah, iblis tak mau, remeh kepada Adam. Remeh. Tak hormat kepada Adam. Allah marah. Maka namanya yang tadi jin sekarang jadi iblis. Kita marah beda. Kita kalau di Arab sana ada orang tua jalan, ya udah gini aja. Dan itu nggak apa-apa. Karena itu memang tradisi sana. Malah kita kalau gini-gini orang pun ada apa ini? Kita kalau di suku kita, kalau gini, ini nggak ada otaknya nih. Iya. Datang orang yang pulang kuliah dari Arab, lupa dia tradisinya. Nggak boleh nunduk sama makhluk. Syirik. Nggak boleh nunduk kepada makhluk, syirik. Kalau gitu gimana orang nanam padi, Pak? Gimana nanam padi? Ya mereka kan nggak nyembah padi. Sama juga orang yang bungkuk. Tadi bukan nyembah orang. Hanya sekadar hormat cuman dengan bentuk tradisi suku. Iya. Jelas nggak ini? Nggak jelas pulang aja nih. Maka iblis dikeluarkan dari surga gara-gara Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Berkawan sama iblis. Iblis dikeluarkan gara-gara Adam dikeluarkan gara-gara paham nggak ini? Saya aja nggak paham. Nah, kenapa
Iblis tak hormat kepada Adam. Kenapa? Karena iblis tidak pernah melihat fungsinya Adam. Makanya di ayat 32, apa ayat berapa itu? Surat Hijr itu. Apa kata? Kenapa kau nggak mau sujud bersama malaikat untuk kepada Adam ini? Kenapa? Aku tak mau sujud kepada bashar. Aku tak mau sujud kepada bashar. Karena yang dia lihat hanya diri, tidak dilihatnya fungsi. Ada truk mogok. Tiba-tiba begitu mogok, si Udin bawa kalkulatornya. Baru. Saya tanya, Din, apa itu? Kalkulatornya, Bang. Berapa harganya? Oh, ini mahal nih harganya, 2 juta lebih. Nah, berapa harga mana? Saya tahu, pokoknya saya karang-karang aja. Mahal nih. Udin bawa kalkulatornya, harganya 2 juta lebih, hampir 3 juta. Leman bawa karet pensil truk itu tadi. Nah, yang bangga siapa? Udin. Mahal. Andai kata kalkulator tadi udah dipasang, yang mahal tadi, nggak ada karet pensil ini, jangan. Jalan nggak truk. Kenapa remeh kepada Leman yang bawa ini tadi? Karena nengok benda, tidak nengok fungsi. Kita tidak akan mulia di sisi Allah kalau sibuk mengurus diri. Nah, saya mau ceramah nih. Mau ceramah saya nih. Itu diri. Itu diri. Tolong Wak baca doa Wak. Untuk apa batu-batu? Untuk apa batu? Untuk apa? Diri. Nah, disitulah kadang kita hanyut tenggelam di dalam diri sampai lupa fungsi. Nah, insan. Insan itu manusia. Martabat manusianya ada berapa? Ada hamba. Ada iman. Apalagi insan. Di bawahnya setan, binatang. Perintah itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Nggak ada ya setan. Nggak ada. Wahai manusia. Maka yang layak didakwah ini manusia. Bukan setan. Ada orang minum tua sedang teler. Itu manusia apa setan? Hah? Sedang teler dia. Nah, manusia apa setan? Sedang setan. Terus datang awak bawa ayat. Kawan, kau jangan mabuk-mabuk ya. Karena di dalam Quran dikatakan innal khamru wal maisiru. Tunjanglah awak itu. Jadi kapan nasihatinya? Waktu dia jadi insan. Nah, jangan sedang menjadi setan. Kalau jadi setan tunjanglah awak itu. Innal khamru wal maisiru wal ansabu. Banyak kali ceritamu. Tunjangan. Dah, dari awak yang kemarin. Ketika dia jadi manusia, baru tanya, kawan, apalah untungnya kau teler-teler? Apalah untungnya kau mabuk-mabuk itu? Iya, pening aku bang, pening aku. Jadi selama ini kan udah ada obat pening itu bodrek. Kenapa pula tua aku bikin? Mana jaminan dokternya, departemen kesehatannya itu? Nah, iya bang, gini-gini. Ada wahailah dia. Nah, jadi ada diri, ada fungsi. Nah, maka kita tengoklah fungsi kita ini. Apa? Nah, fungsi kita ini apa? Dan kita masuk surga dari diri apa dari fungsi? Fungsi. Kalaulah kita tengok sekarang ini, mungkin nggak awak masuk surga ini?
Nah, kalau ditanya, memangnya fungsinya apa kali yang udah dijalankan kan gitu. Makanya Allah bilang, ku ampusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ayah saya bukannya kiai, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, hanya beberapa surat-surat pendek yang dia hafal. Quran nggak hafal, hadis nggak hafal. Nah, kalau dihitung-hitung lah, ya, pakai konsep Al-Quran surat Mukminun 103, Allah bilang, siapa yang berat timbangan buruknya ketimbang baiknya, dia kekal dalam jahanam. Yang bilang siapa itu? Quran surat Mukminun 103. Siapa yang berat timbangan buruknya, dia kekal dalam jahanam. Saya mikir untuk ayah saya ini. Apa yang membuat saya yakin timbangan ayah saya ini lebih berat baiknya ketimbang buruknya. Kalau sempatlah ini ternyata lebih berat buruknya, berarti kekal ayah dalam jahanam. Quran yang bilang. Apa yang membuat saya yakin? Sedangkan Allah bilang, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemana itu? Kapan nimbangnya? Kan gitu. Pakai surat Mukminun 101. Sangka kala ditiup, amal ditimbang. Kapan nimbangnya? Hari kiamat. Jadi nimbangnya hari kiamat. Begitu ayah saya meninggal kemarin, udah ditimbang apa belum tuh? Belum. Nah, malam pertama dalam kubur, malam paling berat kan? Maka sebelum masuk kubur, apa kata Allah? Wastaghfir li dzanbika walil mu'minin. Apa syariat Islam suruh? Salat mayit kan? Doa sembahyang mayit apa? Allah maghfir lahu. Bukan Allah maghfir li. Allah maghfir lahu. Ya Allah, saya bilang, ya Allah ampunkan dia. Bapak ikut sembahyang mayit, ya Allah ampunkan dia. Kira-kira berguna nggak untuk ayah saya kalimat doa tadi? Nah, jadi kalaulah dosa ayah saya tadi 5.000, berarti terkurangi oleh karena doa itu. Cuman kan belum menjamin bahwa sesungguhnya dosa ayah saya tadi lebih sedikit dibandingkan pahala. Maka saya bikin tahlil. Saya bikin tahlil. Orang nolak. Pernah Nabi bikin tahlil? Enggak. Pernah enggak Nabi bikin tahlil? Enggak. Kalau memang tahlil itu berguna, tentu Nabi udah bikin tahlil untuk keluarga. Logika enggak itu? Bodoh. Bukan logika, bodoh. Di mana letak bodohnya? Waktu 2 kubur yang didengar Nabi menjerit, Nabi tolong pakai apa? Pelepah. Semoga Allah meringankan azab dengan sebab tasbih pohon ini. Berguna enggak? Bermanfaat enggak? Baik enggak? Tak tanya Nabi, kenapa enggak dibikin untuk keluarganya? Kenapa Nabi enggak bikin model itu untuk keluarga? Di sini letak bodohnya. Memang bodoh itu. Andai kata Nabi ambil pelepah korma, taruhkannya ke Khadijah, ke anaknya Ibrahim. Semoga Allah meringankan azab. Memangnya dia azab? Memangnya dia azab Khadijah? Memangnya dia azab Ibrahim? Makanya saya bilang, bodoh. Untuk apa Nabi bikin tahlil kepada keluarganya? Jaga dirimu, kata Allah, Nabi jaga diri. Jaga keluargamu, Nabi jaga keluarga. Yang di bawah manajemen Nabi,
dijaga Nabi. Kecuali yang kafir seperti Abu Lahab. Dijaga Nabi. Apa yang membuat saya yakin ayah saya tadi selamat? Apa yang membuat yakin? Maka ini saya bikin tahlil. Nah, malam pertama yang dalam kubur, malam paling berat. Malam pertama ayah saya diazab. Seazab 5.000. Malam besoknya orang berdoa di mana-mana, Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Hari Jumat pun Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Dapat enggak ayah saya? Dapat. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. 50 tahun ayah saya dalam kubur, udah makin kurang. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Nah, 70 tahun dalam kubur, habis. Kalau tidak ada dosa sesama manusia. Habis. Kalau udah habis, diazab enggak dalam kubur? Atas dasar apa diazab? Ya, habis. Kalau sudah habis gimana? Tinggal istirahat. Nanti di akhirat baru dibangunkan. Begitu dibangunkan, mayit kaget. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Begitu dibangunkan, aduh celaka kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Dia kaget, pikirnya mau diazab kayak dulu lagi. Ternyata apa kata Allah? Haza ma wa'adar rahman. Inilah hari yang dijanjikan Tuhanmu yang maha pengasih. Gitu. Ayat ini dijadikan orang dalil nggak ada azab kubur. Mana ada azab kubur? Ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Aduh celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ini kan dikisahkan tentang akhirat. Berarti mayat dalam kubur nggak disiksa karena mayat tidur. Salahlah awak kemarin dijarah ke makam ayah, awak ucapkan salam, rupanya ayah lagi kadang ada kebodohan. Ya. Saya katakan ya belajarlah. Belajarlah. Nah, jadi fungsi saya sebagai anak apa? Fungsi saya sebagai ayah apa? Fungsi saya sebagai, nggak usah dibahas lagi detailnya. Fungsi. Karena siapa yang berfungsi, berarti dia martabat insan. Nah, Rasulullah bashar apa bukan? Bashar, tapi tidak sama seperti bashar yang lain. Cuman bagaimanapun hebatnya martabatmu sebagai insan, jangan lupa diri. Engkau diciptakan dari lumpur. Engkau hina. Kau dari tanah, bakal kembali kepada tanah. Itu yang cerita bikin dari tanah sengketa tadi, itu nggak ada itu. Karena belum ada sengketa pun zaman dulu kan. Begitulah. Tapi yang jelas karakter manusia tidak sama. Cobalah berusaha ya menerima di titik persamaannya, ya sudah memahami di titik perbedaannya supaya kita damai, ya udah kerjakanlah fungsi. Awak lagi sholatnya awak nih sedang menjalankan fungsi apa enggak? Ikut aturan, ruku, sujud, segala macam tasyahud. Awak tasyahud modelnya waktu illallah angkat. Asyhadu an la ilaha illallah angkat. Itu kan fungsi awak kan. Sebelah dia gini-gini. Awak tengok pala. Nah itu dah lain ceritanya. Iya, udah lain ceritanya. Nah, kenapa? Ketika kita hijrah dari tidak mau hijrah ke fungsi, tapi kita menetap di diri, inilah yang membuat kita kaku, membuat kita jumut. Panjang kalau mau dicakapkan. Cuman demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.